ternyata ada mitos buat pendaki. Oh, pas ketika di briefing dikasih tahu kalau di situ ada mitos. Ada mitos. Karena kebetulan pas di briefing gue ada 3 kelompok. Iya. Nah, kelompok selain gue itu ada yang atributnya merah semua. Dari jaketnya merah, rain covernya merah. Sebenarnya bahaya karena kanan itu di jurang. Waduh, meskipun padang sabana gitu kan. Iya. Nah, ketika gue lagi jalan sendiri, ada bocah kecil, Be. Balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Ya, Sekenanya Horor pada malam hari ini masih menceritakan kisah tentang Bang Stefano yang mendaki ke Gunung Merbabu bersama dengan keempat temannya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, ditonton dulu ya, tuh yang itu tuh. Biar tahu jalan ceritanya. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, diingetin lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar kita juga makin semangat bikin video-video berikutnya. Ya, Sekenanya Horor malam ini kita mulai. Segini nih tingginya nih, asli bocah kecil. Waduh, Bocah kecil. jelas tuh, maksudnya Bang Stefano ngeliatnya jelas tuh bocah. Emang bocah pendaki. Oh, pendaki. Iya, gue pertamanya mikir tuh, ya itu pendaki lah, orang jelas kok, nyata itu bocah kecil. Pakai setelan kaos pendaki. Gunung. Dia bawa trackpole, trackpole. Iya, terus? Lah, bocah. Dia berhenti. Iya, berhenti dekat Bang Stefano. Enggak, dia berhenti. Gue posisinya kan terus nanjak. Akhirnya kan ketemu. Iya. Ketemu tuh bocah karena logatnya kan Jawa ya, berarti kan orang Jawa lah ya, orang ya daerah-daerah Jawa Tengah situ lah gitu kan. Oh, negor. Gua negor duluan. Sendiri deh, gua kata gitu kan. Iya. Enggak Mas, sama ayah. Ayah di mana? Itu di bawah. Yang mana? Yang tasnya oranye, kata dia gitu. Hah, gua bilang. Nggak kelihatan sih di bawah karena udah remeng-remeng tuh kabut ya kan. Ngeliat ke bawah udah nggak jelas. Oh. Bocah berani banget. Makanya. Iya, terus? Nah, sebelum gue negor dia, itu dia udah ngeliatin gue senyum kayaknya orang ramah. Iya. Senyum gitu. Dari situ gue, awal-awal tuh udah senyum aja gitu kan. Iya. Senyumnya juga senyum aneh kayak mistis gitulah. Oh, gokil. Tapi pas gue tegur jawab, oh berarti orang nih manusia gitu kan. Kecuali gue tegur dia nggak jawab. Waduh. Wah, lu bayangin tuh. Lari gue turun. Nggak lama gue habis papasan sama bocah. Burung ukuran segini lah, Be. Burung apa nih? Gue nggak tahu itu burung apa. Warnanya hitam. Warnanya abu-abu hitam gitu. Oke. Tiba-tiba kan gue bilang tuh ada 2 jalur. Ya, jalur yang agak legok itu sama jalur gua tuh yang mendakan. Itu burung tiba-tiba dari jalur legokan gitu muncul ke jalur mendakan gua. Gua kan pernah ya. Iya, baca. Nonton video YouTube yang agak sedikit horor-horor kan. Oke. Katanya makan kalau ada burung. Nah, udah gitu burungnya posisinya ngikutin gua. Ngikutin dari depan. Maksudnya? Jadi gua jalan, dia jalan. Kayak nunjukin jalan gak sih? Itu, gua dari situ langsung pikiran gua negatif, wah, gua lagi ditunjukin jalan apa kayak gimana nih? Iya. Berarti kalau gua lagi ditunjukin jalan, berarti gua lagi ada apa-apa nih. Ih, anjing merinding. Takut gua. Iya, terus. Iya. Itu gua jalan, dia juga peluk. Oh, gitu. Sempet tuh gua mikir kayak gitu. Yang udah sih kan kalau nonton video YouTube yang horor-horor ditunjukin jalan tuh sama burung. Iya. Berarti kan gue lagi ada apa-apa kan? Bener. Apa dia ada yang ngikutin gue, ada yang mau nyasarin gue atau kayak gimana kan? Tapi gue buang tuh, enggak ini mah burung bener ini pikiran gue. Nah, pas tuh burung ngikutin gue nengok tuh bocah kecil yang tadi gue temuin ngikutin gue. Ngikutin juga. Ngikutin gue. Wah, suges dong. Malah gue nengok ke belakang lagi.
Jauh lagi kan udah remeng-remeng. Oh gokil. Aduh, gue tinggal berdua-dua sama bocah. Sama bocah itu bener. Wah gila. Gue masih berpositif thinking lah. Positif. Tapi emang hawanya emang gue ngerasa emang udah beda aneh, lah gitu ya. Emang kan kebetulan nggak tahu lah ya. Gue orangnya sensitif sama kayak gitu. Ngerasain. Iya ngerasa. Tapi nggak bisa ngelihat. Oke. Tapi ngerasain banget kalau ada keanehan, aura-aura yang gak enak tuh gue ngerasain. Oke. Nah dari situ gue selalu nyikapinnya gue harus berpositif thinking lah. Positif aja lah suges ya, namanya juga di hutan gitu kan. Pasti, ya, emang tempatnya. gitu mah lumrah gitu kan. Benar. Nah, semakin gue jalan, tuh burung kadang ke jalur sebelahnya ngilang, nggak kelihatan. Ntar ada lagi. Jalur undakan itu kadang-kadang ada batu gede yang ngalingin, kadang-kadang ada pohon-pohon kecil gitu Nah, tiba-tiba muncul lagi. Oh, ada lagi. Muncul lagi di depan gua, ikutin lagi gitu. Oke, ngasih jalan beneran. Itu yang gue pikir, maksud gue udah lu ngilang udah sono daripada gue sugesti gitu kan. Iya. Cuman gue di situ positifnya kalau emang nih burung nunjukin jalan gua, ya gue alhamdulillah. Gitu. Meskipun negatifnya berarti gue lagi ada apa-apa nih. Iya benar. Apa nih. Udah deh tuh, pas kedua kalinya dia muncul lagi dan sama kayak yang pertama kali dia ngikutin gue, agak ada yang beda aja sih dari badan gue. Apa tuh? Agak kerasa nggak tahu capek atau apa ya, agak sedikit berat aja. Oh, di mana nih? Bagian mana nih? Berat aja badan. Semua. Wah, gila. Semua merasa berat aja gue. Ditambah lagi di belakang gue ada bocah kecil yang emang gue mikir nih bocah manusia apa bukan ya, gue bilang ya. Karena gue tegur dia jawab gitu kan. Ngikutin gua aja ngintil. Positifnya gua, ini anak sebenarnya mau terus naik. Tapi dia juga di depan nggak ngeliat orang. Gitu. Mungkin nunggu barengan. Pas ada gua gitu kan, akhirnya ngebarengin gua. Positifnya gua. Benar. Gitu kan. Karena gua juga sampai dari situ pokoknya 30 menit sampai pos pemancar. Nah, gue sampai ketemu orang itu udah deket pos pemancar. Baru gue ketemu orang, emang itu juga orang baru nyampe di pos pemancar. Jadi sebelum pos pemancar itu ada batu gede, orang-orang buat duduk. Ketemu orang di situ, Selama 30 menit itu gue di jalur diikutin bocah kecil. Burung. Sama diintilin burung. Iya. Wah, anjir. Tapi burung hilang tuh pas ketemu orang. Apa gimana? Pas udah ketemu batu-batuan hilang. Dan yang lebih parahnya lagi ketika gue udah ngerasa berat, ketika burung hilang lagi, kan gue coba ngeliat di mana sih tuh burung ya. Iya. Nah pas tuh burung hilang, gue coba ngeliat dan ngelirik, perasaan gue gak enak. Udahlah, gak usah kepo gue tuh burung kemana gitu lah. Kalau dia hilang ya udahlah. Kalau dia muncul ya udahlah gitu ya. Iya. Tapi ketika tuh burung hilang, gue mulai ngelangkah lagi. Itu posisinya kayak ada yang ngikutin gue di jalur yang undakan itu. Anjir, lu berasa banget tuh. Berasa banget itu orang gimana sih posisi pandangan mata kita itu kan berapa derajat gitu lah ya kan. Itu kayak ada orang ngikutin gitu. Di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Gue mau nengok tapi takut wow gitu kan. Kan nggak lucu coy ya. Sebelah kanan udah jurang gitu kan. Oke. Tapi pada akhirnya gue kepo, gue nengok ke kanan nggak ada apa-apa. Tapi itu persis banget perasaan gue juga ngerasain, pandangan gue juga ini orang jelas lah gitu ya. Jelas. Kayak emang kan kalau kita ngeliatnya ke depan gini kan kelihatan nih. Kelihatan kan? Iya. Tanpa kita lirik juga kelihatan gitu. Benar. Nah di sini ada kamera juga gue ngeliat nih kan gitu. Iya benar. Ada orang-orang baik di sini pun gue ngeliat. Ada tuh, ya kan? Ketika gue ngerasa kayak emang ada di samping gue ngikutin. Itu posisinya ketika gue ngerasa itu tuh burung nggak ada Oh burung hilang? Itu burung hilang. Makanya kan gue bilang gue nggak mau kepo. Iya. Untung aja gue nggak kepo lihat-lihat, karena gue lihat-lihat emang itu ada orang gitu, gue tahu orang tuh apa gitu kan, gue nggak mau kepo lah pokoknya. Udahlah. Wah positif thinking aja lah dengan perasaan gue gitu ya. Karena gue nggak sekali dua kali ngerasain kayak gitu. Tapi yang paling parah sih itu sampai gue ngerasa dan ngelihat ada yang ngikutin gue. Maksudnya pas di satu pendakian itu? Di satu pendakian. 2 kali ngerasain kayak gitu? Enggak, maksudnya di gunung-gunung sebelumnya juga gue pernah ngerasain. Kirain di Merbabu juga sama. Cuman nggak se-ekstrim ini sih, sampai ketemu burung terus diintilin. Iya. Sampai itu ada kayak orang ngikutin gitu kan, atau pendaki atau apa gitu kan. Oke. Ya akhirnya
tetap gue kepo, mau ngeliat gitu kan, penasaran lah ya daripada gue dihantui sama rasa. Benar. Beraniin diri aja udah, gue nengok ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sama sekali. Nah dari situ nggak lama ya burung tetap tuh muncul burung. Oh muncul lagi? Muncul lagi tuh burung. Bocah masih ada nih belakang? Bocah masih ada. Bocah itu masih ngintilin gue sampai ketemu orang. Oh gitu, oke. Sampai ketemu orang, udahlah akhirnya. Tapi di situ gue ngerasain banget lah, ibaratnya badan berat. Oh iya itu tuh. Tahu karena capek, tahu karena apa ya? Atau enggak? Sampailah ke pos pemancar. Ya kalau gue sampai ke pos pemancar sih itu ya dari yang itu gue ngerasain kayak gitu berat banget. Padahal ya 30 menit lumayan lah ya dengan sugesti. Itu bener-bener di belakang nggak ada yang bisa nyusulin gue, Be. Lah, di lama belakang banget dong. Gokil. Entah jauh, entah emang itu parah curam. Apa mereka mikirnya Bang Stefano ada di belakang atau mereka udah bagian Kalau teman-teman gue sih udah jauh. Maksud gue pendaki lain. Oh, pendaki lain. Pendaki lain kan biasanya kan ada aja yang nyalip gitu kan. Ini posisinya nggak ada sama sekali. Gue doang mau itu bocah berdua. Gokil ya. Itu yang gue. Apa sih ayahnya si bocah nih yang tadi dia bilang iya, kan? Masa yang nggak mau nyusulin anaknya kan? Itu maksud gue. Dari situ makanya negatif gue kalau berpikir nih bocah jadi-jadian kayak gimana? Soalnya kecil banget, Be. Oh gitu. Itu bocah kecil banget. Nanya nama Kelas atau enggak apa SD gitu? kali enggak. Oh, Gue nggak nanya apa-apa. Di sepanjang jalan juga pas dia ngintilin gue nggak negor apa, nggak nanya-nanya dia. Udah aja, gue tahu dia ngikutin gue ya udah. Positifnya gue kan dia karena emang mau nanjak, nggak ada orang. Udah masih semangat lah dia tuh ya masih bocah. Semangat tapi nggak ada orang. Ketika ketemu gue juga ikut naik terus nih ngikutin. Itu sih positifnya gue. Oke. Udahlah tuh, badan gue udah ngerasa berat. Istirahat apa enggak? Apa lanjut lagi? Gue di situ posisinya meskipun jalurnya parah, terjal banget gitu. Iya. Apa curam? Bukan terjal, curam banget. Nggak berhenti gue. Oh, gokil. Karena gue ngerasain itu. Kalau berhenti makin suges dong, Be. Iya, Takutnya benar. Gue cuman ya nengok aja, tuh bocah ada apa kagak, masih ada gitu kan. Burung muncul lagi ya. Oh, bener kayaknya ngasih unjuk jalan Kayak gitu. ngasih unjuk jalan sampai akhirnya tuh ya ketemu orang. Sampai ketemu orang baru udah biar udah semua perasaan gue tuh alhamdulillah. Lega lagi. Lega lah, ketemu orang, ketemu tuh pemancar gitu kan. Karena gue takut dia kan disasarin atau apa gitu kan. Nah, repot banget. Iya, parah sih. Udah lah ketemu orang. Posisinya dari jalur gua itu agak curam tuh, harus naik batu, harus ngerangkak gitulah. Bukan ngerangkak karena jalurnya curam, gini miring gini. Ya miring enggak, karena posisinya tanahnya kayak gitu. Oh oke. Nggak beraturan lah. Nggak beraturan lah. Wah itu sampai pos pemancar kurang lebih ada 3 jam. Wah gokil anjir, jauh banget. Dari pos 3 jam lebih malah itu gua. Udah terang banget, udah matahari mentereng aja. Iya, ada jam 7, jam 8 mah ya? Jam 8-an. Buset. Jam 8-an lah. Waduh. Udah tuh. Dari yang gua ketemu orang-orang, gua lewat melipir ke kanan. Gua pikir ke kiri kan nggak ada jalur kan. Ternyata pas gua ke kanan udah ngelewatin pemancar, di sini ada jalan nih. Iya. Di bagian sininya. Nah, teman-teman gua pas udah ketemu gua dia lewat sini. Oh gitu. Nah, kebetulan gue istirahatnya di posisi sebelah sini, sebelah kirinya, dan itu kalingan batu gede. Waduh. Gue sempet khawatir juga, takutnya temen gue bablas kan nggak ngeliat. Ternyata pada lewat sini lah. Kok lu bisa lewat sini? Gue bilang. Oh ternyata ada jalur. Nah di situ yang bikin aneh, tuh setelah gue ngelewatin pemancar, tuh bocah gue nggak nemuin lagi. Oh bocah yang kecil tadi? Bocah kecil itu udah nggak bareng gue. Oh gokil. Tuh, di situ gue berpikir, wah bener bocah jadi anjing merinding gue ya gila anjir. Gue bilang, wah gue emang bener-bener dituntun kali. Gue bilang sama burung ditemenin sama bocah, biar lu nggak khawatir kali. Takutnya kalau sama burung doang, lu malah makin jadi mikirnya. Kayak gitulah yang gue pikirin. Oke. Syukurlah gue udah ketemu orang, ketemu pos pemancar, ditambah lagi ketemu udah teman-teman gue nyusulin gitu kan. Aman lah, udahlah di situ gue buka kompor, ngopi sebentar, masak Indomie, Indomie pop mie. Oh iya. Lumayan lah tuh 30 menit gue ngeres. Akhirnya dari pos pemancar, gue nggak cerita apapun itu. Iya, jangan. Pokoknya wah itu pantangan kan. Iya, jangan.
nggak ada tuh cerita-cerita kayak gini tuh sama temen gue yang bareng-bareng ngedaki di Merbabu tuh ketika gue udah pulang. Pas udah sampai Semarang baru gue cerita itu. Di situ gue masih diem nggak ngomong apa-apa. Pikiran gue cuma gitu doang. Nih bocah kecil lewat jalur mana? Iya. Jalur yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan gitu kan, nggak kelihatan sampai gue summit pun nggak ketemu be. Apa ngomong bang makasih ya udah temenin gitu apa gimana gitu apa-apa. Sampai turun juga nggak ketemu. Nah ketemu pas turun. Oh ketemu Pas turun. Pas di pos air. Berarti bukan jadi. Iya makanya gue positive thinking lah, tapi hawa yang gue rasain yang tadi gue bilang. Iya benar beda. Ada yang ngikutin, badan gue berasa berat banget. Oke. Itu bener sih. Ya gue mikir pas di pos pemancar gue ngebuka kompor gara-gara gue bercanda yang kayak gitu kali ya. Pikiran gue tuh wah, makanya gue lebih banyak diem setelah itu. Tapi badan masih capek tuh ya, masih berasa pegel apa parah capek banget gitu. Enggak separah ketika yang tadi ada burung. Iya, enggak separah itu ketika gue udah ngegelar kompor, makan gitu ya. Pop mie. Oh karena udah istirahat juga kali mungkin. Karena istirahat kali ya positive thinkingnya. Tapi agak segeran lah. Iya. Ditambah lagi temen gue mau terus jalan sampai puncak gitu kan. Gue pikir udahlah di pos pemancar aja. Udah malah jadi dia yang ngedon. Iya. Udah akhirnya, yaudah lanjut, ayo lanjut. Oh, oke. Udahlah 30 menit gua istirahat dari pos pemancar, lanjut gua summit. Sampailah tuh ke puncak. Sampailah gua ke puncak. Dengan itu capek banget sih emang. Wah, gokil. Parah. Kebayar tapi kan? Kebayar lah. Kebayar. Enggak kebayar sih sebenarnya. Sumpah itu kabut. Waduh, Gua foto tuh cuman di tulisan puncak Keteng Songo doang gitu. Selebihnya tembok putih. Ya, tembok semua. Karena mungkin udah siang ya. Oke. Katanya yang pas gua ketemu di jalur summit pas turun sih, pas dia sampai puncak masih sunrise ya itu kelihatan bagus. Kan udah siang. Kan gua udah terlalu siang kan. Berat lah tuh gua pas di Merbabu udah nemuin kejadian kayak gitu. Teman-teman gue juga yang 3 orang itu fisiknya payah kan. Iya. Gua dari 5 orang summit akhirnya sampai puncak itu cuma berempat be. Lah, yang satu lagi? Yang si Angga tuh akhirnya memutuskan untuk turun. Oh, nggak nunggu di pos pemancar aja atau gimana? Iya, dia nunggunya. Jadi pas gua lanjutkan tuh summit dari pos pemancar. Iya. Gua udah nemuin mata air. Mata air itu dekat helipad. Oh, ada helipadnya. Iya, di Merbabu kan terkenal tuh ada helipad, pos helipadnya dia di dekat pemancar. Jadi kan yang tadi gue bilang puncak Merbabu kan ada 3. Iya. Puncak Sarip, Keteng Songo, sama Triangulasi. Puncak Sarip itu kalau mau ke puncak Sarip kita nggak bakal ngelewatin jalur air. Gitu. Oke. Akhirnya pokoknya ada 2 jalur gitulah. Kalau lu ke puncak Sarip, lu ke kiri melipir naik ke atas. Tapi kalau lu mau ke mata air, ke puncak selanjutnya lu lewat bawah. Oh gitu. Lewat bawah melipirin puncak Sarip. Beda jalur beda jalur lah. Ada mata air, baru lu naik lagi menuju puncak Keteng Songo sama Triangulasi. Oh berarti Bang Stefano ke Keteng Songo. Nah, sepanjang ketika gua udah kena mata air, istirahat di mata air menuju ke Keteng Songo, si Angga udah nggak kuat karena emang parah banget, curam banget, makin curam. Ketemulah pendaki yang turun. Ikutlah dia. Akhirnya Kibo temen gua minta tolong dah sama pendaki yang turun itu, Mas, tolong temenin temen saya mau turun karena emang nggak kuat. Engkelnya dia kena, katanya dia. Oh gitu. Nah udah, engkel juga karena napas juga mungkin kan. Akhirnya si Angga tuh ya udah ngikut pendaki yang turun itu. Iya. Gue pikir dia bakalan turun sampai pos camp gua. Iya, ternyata dia ngikut pendaki yang ikut turun sama dia. Itu pendaki ngecampnya di pos pemancar. Oh, berarti sampai pemancar doang. Sampai pemancar doang. Dia dikasih makan, kasih kopi dan lain-lain. Pas gue turun ketemunya di pos pemancar. Dari pos pemancar akhirnya pas turun bareng-bareng lagi berlima. Udah akhirnya gue nyampe Keteng Songo, udahlah. Mau nyampe Triangulasi. Kalau gue sih masih semangat buat terus, cuman teman-teman gue udahlah di sini aja. Iya. Orang udah tembok juga semua. Sama aja. Kita udah sampai puncaknya gitu. Oke. Cuman beda 50 mdpl doang gitu kan. Foto-foto. Foto-foto. Makan lagi enggak?
Enggak, gue nyeduh kopi doang, ngebuka kompor, udah bawa cemilan. Makanan pop mie dimakan di pemancar kan pas. Oh iya. Udah lah, akhirnya udah selesai. Ya paling juga cuman sebatang rokok gue di puncak Kenteng Songo, Be. Oke. Perjuangannya buat nyampe situ 5 jam anjing. Asli, parah. Gue nyampe sana jam 10, jam 11-an apa. Gokil, lama banget ya? Lama banget, Be. Makanya sebenarnya nggak parah sih treknya. Cuman karena dingin, angin mulu. Iya. Jadi badan emang ngerasa enak. Ya itulah, 50-50 lah, nggak enak karena apa gitu kan. Gara-gara ya setelah gue turun, gue ngerasain itu ternyata yang tadi gue bilang ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri sih gue. Oh, berasa juga lah ya. Berasa juga. Kayak gitu ya. Gila tuh. Karena emang Merbabu ternyata banyak mitos. Woish, termasuk yang baju merah tadi. Itu yang baju merah. Jadi gue ketemu tuh bocah kecil pas turun ke mata air. Oh, mata air yang sebelum Kenteng Songo. Ya. Oke. Yang perpecahan antara Puncak Sarip sama mata air tuh helipad. Nah dari situ tuh gue dari atas ngeliat kayaknya tuh bocah yang gue ketemu tadi itu kan. Iya. Makin penasaran gue, buru-buru gue turun. Bener tuh bocah. Oh. Bener tuh bapaknya tasnya oren, pen covernya oren, dia bawa depek gitu. Oh iya bener, bener berarti ini manusia. Udah seujon aja. Gue udah seujon aja gitu kan, syukur dah bukan memedi gitu kan. Kalau memedi kan gue bener-bener kapok kayaknya naik. Iyalah, gila ditemenin. Ditemenin nih kan sama dia. Gila banget. Oke. Iya. Tapi negor enggak? Akhirnya gue tegur bapaknya, wah pak, top anaknya. Oh iya. Iya, gue bilang bareng saya tuh pas lagi summit berdua-duaan pak gitu. Oh iya mas, top lah. Udah gue tinggal, udah gue turun. Udah deh tuh temen gue di pemancar yang tadi nggak jadi muncak. Iya. Istirahat bentar, sebat di pos pemancar, akhirnya turun. Ya itu pas lagi udah ngelewatin jalur yang mistis itu kan, yang gue rasain parah banget. Gue baru sadar tuh, sempet berhenti, gue ngegelar lagi ngopi. Kebetulan pemandangannya lagi bagus tuh, kabut nggak ada. Gue bilang, bre ngopi dulu dah bre. Kita belum ada konten nih. Asik. Konten ngopi di atas ketinggian dengan pemandangan. Oke. Karena pas gue summit tembok. Gue bilang nih pas nih masih enak kelihatan gitu. Udah gue berhenti. Pas udah mulai ngejerang, ngopi-ngopi, ngerokok, gue baru sadar yang jalur samping itu arahnya kemana sih? Ngobrol-ngobrol gitu lah ya. Iya. Lihat ditelusuri ada batu gede banget. Oh, itu Watu Gubuk. Kayaknya tuh itu Watu Gubuk. Karena posisi kayak pintunya itu kan ngadep ke sana. Iya. Sedangkan gue ngebelakangin. Bener. Jadi nggak kelihatan pintunya. Tapi dari belakang tuh batu gede banget. Wah, itu Watu Gubuk kali ya gitu. Waduh. Kan. Nah, pas gue tarik lurus lagi, wah itu tempat gue yang gue bercanda. Iya, merbabi itu ya kan. Gue plesetin merbabi itu, anjir gue bilang, wah pantesan cowok dalam hati. Iya. Pantesan anjing gue pasti. Ada korelasinya juga. Nah, ada korelasinya kan, ada keterkaitan tuh. Aduh, kapok. Gue bilang enggak dah, gue bercanda plesetan gunung gini deh anjing. Bener. Udahlah, gue ya udahlah semoga sampai bawah selamat gitu pikiran gua. Dalam hati gua tetap gua minta maaf ya. Iya. Gua bukan apa-apa gitu kan pikiran gua. Udah aman sih alhamdulillah sampai gua post camp. Istirahat, makan, sempet terbahan dulu, tidur lah 30 menit. Itu jam berapa tuh? Sampai post camp tuh? Sore ada sebelum? Enggak lah, jam 1:30-an. Oh, oke. Udahlah akhirnya packing, takut kesorean kan, karena gua pantang banget lah di jalur tuh kena gelap. Oke. Gelapnya gelap malam ya, bukan gelap pagi. Nggak mau lah, makanya gua paksain dulu yuk. Meskipun range waktunya tuh sempit banget sih, karena pas summit juga gua udah kesiangan, karena juga udah terlalu sore. Udahlah, turun lah gua sekitaran jam berapa tuh? 2:30-an lah. Jam 2 lewatan. Dari pos itu yang camp? Iya, pos camp tuh turun lah, udah turun dari pos 3 ke pos 2 kan lewatin 2 Sabana tuh kan, Sabana 2, Sabana 1. 2 Sabana. Nah, masih aman lah, ya. Alhamdulillah. Kan? Pas turun tuh emang
pas kalau turun gue spesialis lah, tim paling belakang. Nemenin kalau turun mah nggak apa-apa dah gue di belakang gitu kan. Cuman kalau naik nggak ada gitu kan, kecuali nggak ada Kibo. Karena ada Kibo gue ngerasa aman lah, ada Kibo jadi sweepernya kan. Udah pas turun karena 2 orang itu udah ngerasa sakit udah ya kan, si banget. Kibo sama Fish. Dia udah terus tuh duluan terus dah. Jalan duluan lah. Jalan terus. Nah, udah sampai gue di pos 2 aja, dari pos 3 ke pos 2 gue nggak ketemu sama dia. Bang Kibo sama si Fish tuh, gue bertiga di belakang gue, Alay sama Angga. Gue bilang ke Alay, temenin gue aja buat nemenin Angga gitu. Kasian karena dia emang udah meskipun dia nggak sampai summit tetap udah bonto banget makanya dia terkenal di namainnya Bonto, bocahnya Bonto. Iya. Gitu. Dipanggil makanya Bonto Angga tuh. Udah gue nyampe pos 2. Dari pos 3 ke pos 2 tuh udah sebenarnya udah masuk vegetasi hutan, udah mulai lebat tuh. Nah, dari situ juga gua udah ingetin ke Alay. Lay, kalau udah masuk vegetasi hutan, kita jangan terlalu jauh jaraknya. Sama Bang Kibo sama enggak, Kibo sama Fish mah udah duluan. Udah jauh. Maksudnya kita jangan terlalu jauh nih, kita bertiga. Iya, gua bertiga. Dari mulai pos 2 kan udah mulai tuh lebat tuh ya kan? Gue di pos 2 pokoknya Fish sama Kibo udah nggak ada. Udah jauh duluan. Udah jauh. Gue di pos 2 dia nggak ada. Akhirnya gue tetap istirahat, sebat, ngerokok. Udah gue ingetin lagi lah, jangan jauh-jauh. Nungguin Angga, karena Angga kata dia kakinya udah lecet di kukunya, di jari-jarinya. Gitu. Kan. Tahu dah tuh sepatunya kegedean apa kayak apa gitu kan. Jadi kalau turun kan, kalau kata dia posisi sepatunya begini nih, jarinya gitu kan. Jadi agak mungkin cedera kali. Iya. Kayak pelan-pelan banget, berhenti mulu pas turun gua. Tapi gua nungguin dia karena gua tahu ini udah mulai sore, udah mulai masuk vegetasi hutan. Pun gua ngerasain yang gua bilang, gua agak sensitif kalau kayak gitu-gitu kan. Ngerasain lah, udah gak enak hawanya. Makanya gua selalu nungguin Angga. Gua selalu di belakang dia. Meskipun kadang gue tinggal biar dia gue push, ayo lu susulin gue. Biar semangat gitu ya? Iya, biar lu kagak ditinggalin sama rombongan yang lain. Benar. Meskipun pas turun sering ketemu pendaki, mau itu disalipin atau enggak kita nyalipin orang, tapi itu juga jaraknya jauh-jauh. Ntar kita berduaan doang gitu. Nah, dari pos 2 ke pos 1, 30 menit setelah gue turun dari pos 2, Alay udah ngilang. Dia duluan. Bang Alay duluan? Duluan ngilang, bukan ngilang di hutan ya, enggak, maksudnya enggak kelihatan. Karena capek banget kali juga ya? Karena mungkin dia juga udah ngerasa capek. Emang sebelumnya di pos 2 tuh dia udah ngomong, udah berasa nih kaki gua gitu. Makanya gue ingetin dia, Lay, kita jangan terlalu jauh ya. Karena gue tahu kalau dia udah ngomong gitu, nih anak pasti mau duluan nih gitu. Makanya gue ingetin, Lay, kita jangan terlalu jauh. Bener pisan duluan. Bener pisan dia duluan. Udahlah, gue pikir dia aman gitu kan. Udah. Pokoknya gue sepanjang dari pos 2 ke pos 1 gue sama Angga gue tempel terus. Gue push aja enggak, dikit lagi. Itu kondisinya udah lembab banget lah, udah menuju maghrib kan. Udah mau gelap. Gue selalu tuh. Ya itulah yang gue rasain. Tapi karena gue udah mikirin temen gue tuh, jadi buat diri gue sendiri udah gue abain aja lah. Meskipun ada hal-hal yang ada aja gitu kan, ya namanya bayangan-bayangan kan di hutan. Tahu itu pohon, tahu itu apa gitu kan. Berasa tuh, udah mulai berasa banget. Karena kan vibes-nya udah mulai ini gelap gitu ya. Udah ya cahaya matahari aja udah mulai ngilang gitu kan. Nggak ketutupan pohon. Ngerasa banget gua, makanya di situ gua dampingin temen gua terus itu. Karena takut kenapa-napa kan. Dia kan fisiknya lemah juga gitu kan. Siapa yang mau nolongin? Belum tentu pendaki yang lain gitu kan. Iya, bener juga. Aduh, jangan deh kayak cerita-cerita pendaki pada yang gitu, pada ninggalin gitu. Enggak deh. Kayak gue dampingin terus biar gimana pun caranya, meskipun gue capek. Gitu. Udah
gue dampingin dengan perasaan hawa yang nggak begitu enak gitu kan. Iya. Ya sampai akhirnya nyampe lah tuh di pos 1. Oke. Sampai dengan alhamdulillah dengan selamat, nggak ada gangguan yang parah kayak gua rasain pas summit, nggak ada. Nah ternyata apa tuh? Di pos berapa nih? Ternyata si Ala itu temen gua, ketika dia ninggalin gua sendiri, iya, dia diikutin, digangguin sih lebih tepatnya. Pas kalau lagi rame-rame, maksudnya pas lagi sama Bang Stefano? Enggak. Karena dia pas dia udah ninggalin gua. Jadi udah kan tuh gua udah dari pos 1 akhirnya udah sampai turun ke base camp. Iya. Udah beberes, gua nyampe itu udah jam 6:30 lah, udah gelap. Iya. Udah gelap banget itu. Udah nyampe base camp, buru-buru beres-beres. Tujuan gua emang kan itu hari Seninnya libur. Jadi emang tujuan kita bermalam di situ. Bermalam di Semarang. Oh, oke. Gua ke Semarang gitu kan. Akhirnya buru-buru biar nggak terlalu malam, biar di Semarang masih bisa makan kulineran gitu kan. Udahlah gua buru-buru cabut dari base camp. Nggak lama itu gua istirahat sebentar, packing ganti baju, cabut gua ke Semarang. Nah baru pada cerita mistisnya tuh pas di mobil gue menuju Semarang. Udah keluar dari Salatiga, udah mulai ketemu tol baru cerita. Waduh. Ala yang pertama cerita. Lu nggak ada yang ngerasain yang aneh-aneh di Merbabu tadi gitu kan? Nah nyambung tuh gua, wah gila sih gua kalau mau cerita panjang. Gua bilang gitu kan di mobil. Emang lu kenapa Lai? Ceritalah Alay. Penuturan dia, gue pas ninggalin lu, pas gue sendiri, masih sempet tuh ketemu pendaki, gue lewatin. Karena gue udah ngerasa kaki gue udah mulai payah nih, udah mulai linu-linu. Gue paksain, dia konsepnya sama tuh kayak gue, kalau udah kelihatannya udah gak enak, lanjut terus ketimbang harus berhenti. Gila. Nah ada di satu posisi dia bener-bener sendiri. Sama kayak lu tadi di atas. Iya, bener-bener sendiri posisi turun. Jadi dia ngerasa kayak ada jejak langkah kresek. Diikutin? Kayak diikutin. Waduh. Dia awalnya berhenti, mastiin itu suara jejak gitu, apa bukan gitu kan. Berhenti, suara jejaknya nggak ada. Waduh. Dia jalan lagi. Ada lagi. Akhirnya sampai dia jalan cepet sampai lari. Gua ngakak banget itu di mobil anjing, gua lari anjing. Suaranya makin kenceng gitu. Anjir. Tapi karena diplesetin lah sama dia ya biar nggak tersuges emang mistis banget. Mungkin suara trashback gua kali ya. Dia kan bawa trashback sampah. Iya. Apa trashback gua? Iya. Tapi ketika cerita serius lagi kayaknya bener dah. Diikutin. Karena emang rasanya gak enak. Gitu. Beda lah. Iya. Dari awal juga kan kalau suara trashback pas turun juga kan dia tahu. Ya kan suara trashback kayak apa, suara jejak kayak apa gitu kan. Dan perasaan dia juga dia ngomong nggak enak gitu, hawanya juga nggak enak. Gue bilang wah gak cuman lu berarti gak cuman gua gitu kan. Ternyata lu juga ngerasain. Nggak tahu lah tuh yang lainnya sih nggak ada cerita. Apa Bang Angga gitu nggak? Angga atau si Kibo atau si Fis gitu kan. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, no comment. Gitu. Tapi emang pas lagi gue udah sampai Semarang, semua teman-teman gue badan yang pada rentak semua, Bre. Nggak tahu capek, nggak tahu apa ya. Parah sih, bener-bener langsung tidur itu. Tok, nyampe hotel. Buset, capek banget berarti ya? Apa karena ada yang cedera juga gitu apa? Iya, tapi jujur Be, pendakian Merbabu itu nggak paling parah se-Sumbing ataupun Sindoro. Menurut gue itu masih di bawahnya dua gunung itu gitu loh. Tapi efeknya lebih parah. Merbabu. Wah, gokil Merbabu. Padahal kalau Sindoro Sumbing tuh gue minggunya langsung pulang, langsung ke Jakarta. Nggak bodo amat lah, capek gitu. Iya, nggak nginep lagi. Kalau kemarin gue ke Semarang nginep lagi, baru balik Senin karena libur kan. Iya, tanggal merah tuh. Mungkin kalau menurut gue kayak karena badai juga kali ya. Enggak juga sih, badai kan kita nggak kehujanan, nggak kena angin, kita di dalam tenda. Oh iya juga ya, bener juga. Enggak. Apa mungkin ada karena suges-suges juga gitu
dari teman-teman Bang Stefano gitu ya kan, makanya jadi berasa badan, karena ngaruh juga loh, maksudnya kalau kita berpikir udah aneh gitu ya dari awal daki, ya itu pasti ngaruhnya ke badan juga. Betul. Ya Kayak sugestinya lebih udah enak. capek, mikirin hal itu mulu. Terus jadi badan mau ini anjing, gue kok berasa kayak gimana gitu. Ya mungkin pengaruh juga sih. Tapi nggak ngerasain kayak apa yang setan minta gendong gitu atau lewatin. Kalau gue baru tahu tuh apa ada setan gendong di gubuk apa di Watu Gubuk tuh. Iya, daerah situ sih kayaknya. Iya kan? Tapi bener itu emang ada setan gendong situ mitosnya. Kalau dari temen gue yang cerita gitu ya, maksudnya yang ada lah tuh yang pernah cerita juga ke Merbabu, dia ceritanya kayak gitu, hampir sama. Jadi ya kayak Bang Stefano gitu, jalan sendiri dia nih. Cuman pas di Watu Gubuk, dia lewatin tuh Watu Gubuk, dia berhenti di Watu Gubuk. Nah pas di situ tuh kayak tiba-tiba berat, padahal dia sikon nggak bawa apa-apa. Berat di sini. Ternyata pas ditanya sama orang basecamp, situ ada mitosnya kayak gitu. Ada setan minta gendong. Tapi relate sih. Berasa capek juga bang. Iya relate sama yang tadi gue ceritain. Ketika yang udah ketemu bocah ngintilin, ketemu burung. Iya. Badan gue udah merasa berat gitu kan. Ya positif gue emang karena capek. Cuman beratnya beda aja sih itu yang gue rasain. Oke, mungkin itu aja kali ya. Itu sih pengalaman gue di Merbabu. Ya kasih pesan boleh guys? Oke, boleh, silakan ke teman-teman kasih pesan. Kalau pesan gue sih khusus di Gunung Merbabu lah ya. Karena di Gunung Merbabu masih banyak mitosnya, entah karena apa ya. Baju merah tadi. Baju merah, terus juga emang ada yang itu Watu Gubuk itu. Ya Watu Gubuk sih itu emang. Di Jawa Tengah tuh gunung selain Merbabu yang gua tahu, kalau Lau kan udah masuknya Jawa Timur apa Tengah sih? Lau Jawa Timur. Ya kan di Jawa Tengah tuh kalau juga ya? Perbatasan ya. Selain di laut tuh menurut gua Merbabu yang banyak mitosnya juga tuh, ya kan? Karena termasuk di Puncak Sari itu ya. Puncak Sari itu. Jadi ada Watu Gubuk tuh yang terkenal lah di situ, mistisnya tuh banyak banget pantangannya, nggak boleh buang air kecil di situ, nggak boleh buang air besar, nggak boleh bercanda yang anjing lu gitu. Merbabi juga nggak boleh tuh. Jangan gitu, apalagi tuh dari basecamp juga lu udah pasti diintilin sama orang basecamp ya gitu. Kalau lu ngomong merbabi, macem iya makanya. Iya gitu. Jadi pesan gua buat para pendaki yang mau ngedaki Gunung Merbabu, lebih aware lagi terhadap kondisi Merbabu. Lu harus bisa pahami lagi informasi-informasi tentang Gunung Merbabu di setiap jalur ya. Kalau di Tekelan kan ini gue udah berbagi pengalaman. Mungkin bisa jadi pelajaran lah buat kalian yang mau ngedaki Merbabu via Tekelan. Tapi kalau di jalur yang lain sih gue nggak tahu. Benar. Karena kan mungkin nggak ketemu Watu Gubuk gitu. Watu Gubuk tuh cuman adanya di jalur Tekelan gitu. Makanya lebih aware aja sama sekitar lu di Gunung Merbabu, lebih gali informasi dan yang pasti lebih jaga etika sih. Ya, etika emang. Iya betul. Bercanda boleh tapi bercandanya jangan bawa-bawa nama gunungnya gitu. Apalagi anjir nih plesetin gitu ya. Jangan plesetan gunung dah. Bercanda-bercanda temen nongkrong aja lah gitu. Itu sih paling pesannya. Sama satu lagi. Apa tuh? Persiapin fisik sih. Ya, benar. Penting banget. Itu penting. Emang setiap sebenarnya bukan di Merbabu aja kok. Semua gunung untuk persiapan itu penting. Gear fisik juga betul. Itu penting. Jadi buat teman-teman yang mau naik gunung manapun, terus juga termasuk Merbabu, persiapin lah fisiknya, terus gearnya, kalau bisa ilmu juga. Betul. Ya. P3K tuh. Wah P3K itu penting, sangat penting P3K. Oke, ada lagi Bang Stefano? Cukup. Salam kali. Oke, silakan. Karena kesebut nama teman-teman. Oke, boleh silakan. Kalau ada
salah pengucapan nama, iya gitu kan. boleh, Bang Penyeleweng, Cibo. iya. Atau ada beda cerita. Iya. Kali gitu temen gue nonton kan, oh enggak nih gue nggak kayak gini gitu kan. Lu boleh komen dah di komentarnya Iya. nanti ya di kolom komentar. Siapa aja tuh tadi? Bang Kibo, Kibo, bapaknya anak-anak, ada Faris Bang Alay. Paris, Bang Paris. Faris Alay yang biasa main futsal sama gue di sini. Oke, Bang Paris Alay. Ada Fis Gedong Oke, Bang Fis. sama Angga Bonto. Oke, Bang Angga. Kalau Siap. ada salah-salah cerita atau gue berlebihan atau ada yang di gue kurang-kurangin, lu boleh komplain tapi di komentar. Oke. Biar ngeramein. Komen aja, komen. Komen aja. Silakan. Nggak Oke. apa-apa. Kali lu mau datang ke sini buat klarifikasi, Pas cocok banget. bener nggak? Benar sekali. Terus terutama buat temen gue Faris Alay itu yang ngerasain mistisnya juga kan Nah. dia diikutin Bener. mau kesini. Mungkin bisa lah sharing juga ya Bang buat Bang Alay nih. Atau enggak Bang Angga, Bang Kibo tuh atau juga sama Bang Fis. Ya boleh kesini. Atau rame-rame silakan di sini enggak Nanti apa-apa. dapat door prize minyak Salah. 1 liter. Minyak. Dapat Tropical. minyak. Jadi gua ngucapin maaf buat temen-temenku. Oke. Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Stefano. Siap. Udah berbagi pengalaman ceritanya untuk kita semuanya, terus juga ambillah pengalaman, maksudnya ambil baiknya ya, buang buruknya ya. Ilmu juga mungkin ada juga yang kita bisa ambil dari Bang Stefano dari ceritanya tadi ya, terus juga pengalamannya itu penting banget buat naik merbabu. Oke ya. Sebelum ditutup kita ingetin lagi ya buat teman-teman, jangan lupa untuk Saya no to drugs gitu ya. saya no to drug. Oh itu kelas. Ya, buat temen-temen diingetin lagi, jangan lupa terus dukung channel Sekenanya Project dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bang Stefano. Sama-sama. Ya, sehat terus, sukses selalu buat temen-temen juga. Terima kasih udah nonton Sekenanya Project beserta kru yang bertugas undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.